Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Agustin Rahmawati dan ada teman saya. Yang pertama itu Tiara Nur Rahmawati dan Isel Septiani Nugiri Putri. Di sini kami akan mengerjakan tugas yaitu role playing tentang perkembangan karir bidan. Di sini saya sebagai pasien dan Tiara dan Isel sebagai bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku. Perkenalkan, nama saya Isyal Septiani Nurgiri Putri. Saya di sini akan menjelaskan remaja Indonesia. Di sini ada kesehatan remaja mencakup pubertas, seksualitas, dan kesehatan pada remaja. Di sini ada pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pubertas pada perempuan terjadi antara umur 8 sampai 13 tahun, sedangkan pada laki-laki antara umur 9 sampai 14 tahun. Di sini mencangkup dengan tinggi badan yang bertambah pesat, berat badan yang bertambah, wajah menjadi lebih berisi, kulit menjadi lebih berminyak, keringat bertambah banyak, muncul jerawat pada wajah, tumbuhnya mulai berbulu seperti di ketiak dan di tempat tertentu. Perubahan psikis akibat perubahan fisik, perubahan mood dan emosi, krisis identitas diri, lebih senang bergabung dengan teman-teman mereka, menjadi lebih sensitif atau bisa disebut dengan lebih emosi dan sangat mudah tersinggung, merasa aneh dalam bentuk tubuh dan merasa bingung. Dan dorongan hormon akan mendorong perasaan seksual sehingga mulai tertarik pada lawan jenis. Kedua ada seksualitas. Seks adalah jenis kelamin, yaitu perbedaan biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Seksualitas adalah bagian dari diri manusia mengenai jenis kelaminnya, identitas gender, dan peran. Orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, dan kemesraan, dan reproduksi. Itu menurut WHO 2006. Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain secara fisik dan emosional. Setiap manusia memiliki orientasi seksual yang berbeda antara lain heteroseksual, yakni di sini adalah ketertarikan pada jenis kelamin ya, seperti perempuan kepada cowok ya, seperti itu saudaraku. Dan homoseksual bisa disebut dengan, kalau di apa lingkungan kita, yaitu yang gay, yang saling menyukai sesama jenis ya, seperti itu. Dan ada biseksual, yaitu ketertarikan kedua jenis kelamin tersebut, seperti saudara Irma tertarik dengan saudara Tiara gitu, atau dan tentu saudara Irma itu tertarik juga misal kepada teman cowoknya, seperti itu. Nah, di sini adalah perilaku pacaran beresiko, yaitu dengan KPNI, yaitu K, kissing, mengartikan yaitu ciuman dengan hasrat seksual ya, sudah tentu ya, kalau sudah hasratnya sudah bergairah seperti itu pasti akan muncul muncul untuk melakukan kiss atau ciuman seperti itu. Ada petting yang diartikan bercumbuan dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya itu sendiri ke baju misal, karena ingin melakukan seks tetapi tidak mau hamil, tapi dengan dilapisi oleh baju seperti itu ya. Dan ada necking, itu artinya mencium bagian leher atau merangsang si lawan jenisnya itu sendiri
dengan cara menciumnya di bagian telinganya dan intercourse yaitu atau melakukan hubungan seksual atau bersetubuh selayaknya suami istri. Nah, di bagian ini karena tidak apa karena kurangnya ilmu dalam agama karena di agama juga sudah dilarang seperti itu ya, saudara-saudaraku. Di sini ada kesehatan remaja yang terakhir. Kesehatan remaja sudah banyak yang remajanya itu sumber gizinya itu yang kurang, sangat kurang gitu ya bagi remaja. Apa sih sumber gizi yang baik bagi remaja itu? Ada sumber energi atau sumber tenaga bisa dihasilkan oleh karbohidrat. Jenis karbohidrat tersebut adalah beras, jagung, umbi-umbian, mie, kentang, roti, minyak, mentega, dan santan yang mengandung lemak. Dan ada sumber protein atau zat pembangun. Sumber hewani ada daging ayam, daging merah, daging ikan, dan telur. Sumber nabati adalah kacang-kacangan atau biji-bijian, tahu gitu kan, tahu itu dari kedelai gitu ya. Tempe sama juga. Zat ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan badan, pembentukan jaringan baru dan pemeliharaan tubuh. Dan ada yang ketiga itu lemak. Lemak bisa dihasilkan dari minyak goreng, mentega, susu, daging, serta ikan. Namun makanan berlemak seperti gaji, kulit, susu berlemak disarankan untuk tidak dikonsumsi berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan. Karena lemak berlebihan bagi remaja itu bisa menimbulkan berat badan berlebihan seperti itu ya. Dan tidak luput bagi remaja sudah banyak dari sekarang itu mempunyai kolesterol yang tinggi, bukan di orang tua saja ya. Terus yang keempat di sini ada vitamin atau zat pengatur, bisa dihasilkan oleh sayuran dan buah-buahan. Di sini yang paling penting yaitu ada B6, asam folat, B12, A, C, dan E. Di sini saudara-saudaraku, apakah suka makan sayur dan buah-buahan setiap hari? Suka Tidak. buah-buahan. Bagus kalau begitu ya. Dan di sini nomor 5 adalah mineral. Diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan selama masa pubertas, seperti kalsium. Kalsium dihasilkan oleh susu atau makanan hasil olahan susu, atau bisa disebut dengan keju. Makanan yang difermentasi seperti tempe, oncom, tauco, sumber zien, atau zinc. Bisa dihasilkan oleh ikan, kerang, dan sayur-sayuran. Nah, gangguannya kesehatan bagi remaja itu banyak remaja yang mengalami anemia. Anemia itu sendiri yaitu kebutuhan zat besi akan meningkat pada saat proses kematangan seksual baik pada remaja putri ataupun pria. Kekurangan zat besi dalam makanan akan menimbulkan penyakit anemia atau kurang darah. Nah, gejalanya ada mudah lelah, sulit tidur, kurang atau hilang nafsu makan, sulit berkonsentrasi, lemah, lesu, pusing, dan mata berkunang-kunang, terutama ketika bangkit dari duduk. Apakah saudara-saudaraku mengalami hal-hal tersebut? Sepertinya saya mengalami bidan. Ya. Oh, seperti itu. Lebih dijaga ya makannya gitu. Juga rutin kontrol gitu ya ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu, saudaraku.